أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Hadirin yang Allah muliakan, sekaligus para pemirsa Salatiga Mengaji di lewat Facebook, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat dan istiqamah dalam iman, takwa, dan menuntut ilmu. Mengingat bahwa sudah kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan kita tidak duduk di majelis ilmu yang biasanya pada malam Jumat kita duduk di majelis ilmu bertempat di rumah Pak Didi di Laun Deso. Namun qadarullah wa masyafa'al, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin khususnya dan umat manusia umumnya dengan pandemi wabah Covid-19, maka ada aturan dan ketetapan dari pemerintah, dari para pemimpin kita dan para ulama kita untuk tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang bisa membahayakan kesehatan kita. Maka sebagai bentuk mengamalkan dan melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pemerintah kita, para penguasa dan para ulama, dan ini adalah bentuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita pun mengcancel jadwal-jadwal kajian yang biasanya kita lakukan di masjid-masjid atau di tempat-tempat kajian umumnya. Namun tentu tidak perlu kita risau karena ada banyak jalan untuk menuntut ilmu. Sarana menuntut ilmu di zaman sekarang sangatlah banyak. Bahkan pemerintah pun untuk saat-saat sekarang ini melaksanakan istilahnya PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Bisa menggunakan aplikasi apapun yang memang bisa mengumpulkan orang-orang tidak offline tapi online, misalnya Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan kita sekarang menggunakan aplikasi Facebook. Maka ahibati fillah azakumullahu jami'an, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu karena tidak ada kata untuk berhenti menuntut ilmu, harus terus dan terus. Insyaallah pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang tayamum, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah khatam pada bab mandi. Bahkan pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang berapakah kadar air yang sebenarnya cukup untuk kita gunakan untuk mandi besar. Kita sudah jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada bab tayammum dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bab tayammum
dikatakan oleh beliau, at-tayammumu fil lughati al-qasdu. Tayamum secara bahasa artinya menuju ke sesuatu tempat. Wa fi syar'i, adapun secara syariat adalah mashul wajhi wal yadaini minas sa'idi at-tayyibi badalan an taharatil ma'i inda ta'adzur istimalihi, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari bersuci dengan air ketika memang tidak dapat menggunakannya, yaitu tidak dapat menggunakan air. Misal kita katakan ada seseorang qadarullah wa ma syafa'al, ketika dia misalnya sedang naik ke gunung melaksanakan pendakian, bekal air yang dia miliki habis, untuk minum pun habis, dan dia perjalanan sedang ingin turun gunung. Datang waktu sholat asar misalnya, bahkan sudah mendekati maghrib, ingin melaksanakan salat, dia tidak mendapatkan air untuk bersuci, padahal dia sedang dalam kondisi hadas kecil misalnya. Maka yang semestinya ketika seseorang terkena hadas kecil, dia berwudu dengan wudu yang sempurna, disebabkan tidak mampu menggunakan air, disebabkan ketidakadaan air, maka dia beralih dari bersuci dengan air kepada bersuci dengan debu, yaitu dinamakan tayammum. Debu yang dia gunakan tidak pada anggota wudu, tidak pada wajah, kedua telapak tangan, kedua tangannya sampai siku, pada bagian kepala dan kedua kaki sampai dengan mata kaki, tidak. Melainkan debu yang dia gunakan dalam tayamum seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Jadi mengganti wudu dengan air dengan menggunakan tayamum dengan debu pada wajah dan kedua telapak tangan. Ini apabila seseorang dalam kondisi hadas kecil. Apabila ada, kita katakan seseorang memiliki hadas besar, dia ketika subuh melihat sunrise dalam kondisi senang banget, dalam sudah di puncak gunung, namun dia baru sadar bahwa ternyata ketika dia bangun tidur saking letihnya pendakian yang selama kurang lebih 5 sampai dengan 7 jam, dia dapatkan ada air sperma atau air mani, padahal dia tidak mimpi apa-apa. Berarti dalam kondisi tersebut dia wajib mandi karena dia dalam kondisi hadas besar. Namun disayangkan tidak ada air untuk digunakan mandi. Air yang tersedia untuk konsumsi makan dan minum saja. Sampai pun air yang dia miliki dan air teman-temannya dia satukan, dia gunakan untuk mandi, maka akan membahayakan kehidupan dia nanti. Maka disyariatkan bagi orang yang seperti ini, ketika dia terkena hadas besar disebabkan junub misalnya, dan tidak memiliki air yang cukup untuk dia mandi, maka dia beralih dari bersuci dengan air, yaitu mandi, kepada bersuci dengan debu, dengan tayammum. Yang jadi permasalahannya, apakah tayamum yang dia lakukan seperti mandi, yaitu mengguyurkan debu-debu atau tanah-tanah pada hadirin yang Allah muliakan.
qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hadis yang pertama dari bab tayammum dari kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Tanbihul Afham, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki menyendiri di pojok. Dia tidak ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Jadi Nabi melihat ada orang yang mojok di pojok masjid, tidak ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Maka Nabi pun bertanya. Nah, di sini nih pentingnya kita tabayun. Mungkin kalau kita ngelihat ada orang mojok nggak sholat, kita bisa saja suudzon, jangan-jangan dia nggak mau jadi makmum saya. Kalau kita sebagai imam misalnya, jangan-jangan dia nggak mau jadi makmum saya, kok mojok bukannya sholat bareng kita misalnya. Tapi di sini Nabi SAW bertabayun kepada orang yang tadi mojok di masjid tidak ikut sholat jamaah. Ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Apa sebenarnya yang menghalangimu untuk ikut sholat berjamaah bersama kami? Ya, apa yang sebenarnya menghalangimu untuk ikut sholat berjamaah? Qal, lelaki yang menyendiri tadi pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni jinabah walama. Aku junub dan aku nggak punya air buat mandi, jadi aku nggak bisa sholat. Nah, kan enak tuh, ketika kita tabayun kita bisa tahu kenapa nih orang nggak sholat. Oh, ternyata dia junub, nggak bisa mandi karena nggak punya air, maka dia nggak ikut sholat. Kita lihat Rasulullah pun memberikan solusi buat orang tersebut. Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Wahai kamu, sebenarnya kamu itu cukup menggunakan debu untuk kamu bersuci lalu selanjutnya ikut sholat berjamaah. Di sini ahibati fillah, hadirin yang Allah muliakan dan pemirsa Salatiga mengaji, bahwa ketika seseorang sampai pun dalam kondisi berhadas besar, memiliki kondisi junub, apakah disebabkan berhubungan intim dengan istrinya atau dia mimpi basah, dalam kondisi seperti itu hingga mengeluarkan misalnya sperma, maka ketika dia tidak mendapatkan air, dia tetap bisa beribadah. Lalu solusinya bagaimana? Beralih dari bersuci dengan air mandi, ya, dengan bertayamum dengan debu. Taib. Kita lihat di sini syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapakah Imran bin Husain? Disebutkan bahwa Imran bin Husain bin Ubaid Al-Khuzai, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun perang Khaybar. Pada tahun perang Khaybar. Wa kana sahibu rayati Khuza'ah al-Fatah. Ketika terjadi penaklukan kota Mekkah atau terjadi Fathu Mekkah, maka Imran bin Husain lah komandan perang yang memegang bendera kabilah Khuza'ah, yang memegang bendera Khuza'ah. Jadi dia menjadi komandannya pasukan dari kabilah Khuza'ah. Masya Allah. Min fuqa'i sahaba wa fudalaihim. Dia termasuk di antara para sahabat yang ahli fikih. Di antara para sahabat yang ahli fikih dan memiliki keutamaan yang sangat agung. Ba'athahu Umar bin Khattab ila al-Basrah liyu'allima ahlaha. Umar bin Khattab sebagai khalifah pernah mengutus Imran bin Husain ke Basrah, ke negeri Basrah yang ada di Irak sana, untuk mengajari penduduk Basrah tentang ilmu agama. Tentang ilmu agama. Yang ini menunjukkan bahwa Imran bin Husain
adalah orang yang memiliki keilmuan yang diakui oleh para sahabat yang ada di saat itu. Wa mata fiha sanata 52 dan Imran bin Husain meninggal dunia pada tahun ke-52 Hijriah di Basrah. Hadirin yang Allah muliakan, menurut hadirin yang hadir di sini, tema yang cocok untuk hadis ini apa? Monggo. Ayo. Tema yang cocok untuk hadis ini apa? Antum punya keutamaan duduk di majelis ilmu langsung. Berbeda dengan orang-orang yang menyaksikan di Facebook. Belum tentu mereka bisa menjawab. Ini ada kesempatan buat menjawab. Ucap aja. Intinya tadi ada orang junub menyendiri di pojok masjid gak ikut sholat. Ternyata sama Nabi ditanya, baru ketahuan bahwa dia tidak bisa sholat karena junub dan tidak punya air buat mandi. Lalu diberitahu oleh Nabi, kalau nggak bisa mandi kamu cukup pakai debu sebagai pengganti mandi, kita melakukan tayamum. Nah, dari kesimpulan tadi yang cocok untuk menjadi tema hadis ini apa? Kemudahan untuk bersuci. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bayanu hukmi tayammum minal janabah. Penjelasan tentang hukum tayamum disebabkan junub. Berarti tayamum bukan hanya untuk pengganti wudhu saja. Tayamum pun bisa digunakan sebagai pengganti mandi. Jadi orang yang punya hadas kecil nggak bisa wudhu, beralih kepada tayamum. Orang yang punya hadas besar nggak punya air buat mandi, beralih kepada tayamum. Jadi tema yang tepat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah penjelasan hukum tayamum disebabkan junub. Ahibati fillah, azzakumullahu jami'an. Apa penjelasan global dari hadis yang tadi kita baca? Kita lihat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadal hadithu min qissatin tawilatin rawaha Imran bin Husain. Hakikatnya hadis ini adalah petikan atau potongan dari kisah yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Di mana kisah yang panjang itu di dalamnya disebutkan anna nabiyya shalla salatal fajri bi ashabihi fi safar. Yaitu bahwa Nabi melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya di salah satu safar perang, di salah satu perjalanan panjang untuk peperangan. Setelah Nabi sholat bersama para sahabatnya, fara'a rajulan mu'tazilan anil jamaah. Beliau melihat ada seorang laki-laki yang menyendiri, tidak ikut berjamaah. Padahal beliau bersama para sahabatnya sholat. Ini orang gak ikut sholat gitu. Fasa'alahum alladhi mana'ahu anis salati fil jamaah. Maka Nabi pun bertanya kepada orang yang tadi menyendiri yang tidak ikut sholat, apa yang menghalanginya untuk sholat bersama jamaah? Fa'akhbarahu bi'annahu qad asabathu jinabah. Maka orang tadi pun mengabarkan kepada beliau bahwa dia terkena junub, yaitu hadas besar. Walam yajid ma'an yaghtasilu bihi, dan dia tidak mendapatkan air untuk mandi. Wong dalam kondisi perjalanan, udah gitu perjalanannya pun perjalanan buat peperangan. Jadi bekal air yang dibawa oleh pasukan tentu tidak sebanyak yang kita bayangkan. Ya cukup hanya untuk makan, minum saja, dan mungkin untuk istinja dan lain-lain. Kalau digunakan untuk mandi, perbekalan bisa habis dan bisa membahayakan kehidupan banyak orang. Falam yusalli, maka karena dia dalam kondisi junub, tidak punya air buat mandi, falam yusalli, maka dia pun tidak salat. Wala'allahu dhanna anna tayammuma la yasluhu lil junub. Nah, bisa jadi juga orang tadi mengira atau menyangka bahwa tayamum itu tidak berlaku buat hadas besar.
Menurut dia bisa jadi tayamum itu hanya hadas kecil. Kalau orang junub ya tidak tayamum, ya mandi langsung. Nah maka dia bingung, sekarang saya junub, gak punya air, gak bisa mandi. Terus gimana? Mau tayamum bingung. Bisa jadi dia ngira bahwa tayamum tidak pantas atau tidak layak buat junub. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatayammama wa akhbarahu anna dhalika yughnihi anil ma madama adiman lahu. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk bertayamum. Dan Nabi pun mengabarkan orang tersebut bahwa tayamum cukup bagi dia menggantikan air selama dia tidak memiliki air. Namanya Mas siapa jenengan? Wiji. Mas Widi. Mas Wiji. Wiji. Nah, Mas Wiji, sampai pun Mas Wiji 1 bulan tidak punya air, maka selama 1 bulan Mas Wiji bersuci dengan debu, baik untuk hadas kecil ataupun untuk hadas besar. Jadi di sini Nabi SAW mengabarkan bahwa debu yang suci cukup bagi kita sebagai pengganti air untuk bersuci selama kita memang tidak memiliki air, baik kita hadas besar ataupun hadas kecil. Fatayammama ar-rajulu wa shalla thumma sara an-nabiyyu fastaka ilaihi an-nas min al-'atash. Setelah itu orang tadi pun bertayamum karena sudah dikasih tahu oleh Nabi bahwa pengganti mandi ketika seseorang dalam kondisi hadas besar, kalau memang tidak dapat air maka bertayamum. Maka dia pun bertayamum dan sholat. Lalu Nabi SAW bersama para sahabatnya pun melanjutkan perjalanan. Selesai sholat subuh, semuanya sudah lengkap, Nabi pun melanjutkan perjalanan. Ternyata apa yang terjadi? Pasukan kaum muslimin yang ikut bersama Nabi mengeluh kehausan. Berarti memang ketika itu pasukan Nabi benar-benar tidak memiliki bekal air yang cukup. Pantas saja orang tadi gak bisa mandi, wong buat minum saja kesulitan. Maka setelah sholat subuh, Nabi bersama para sahabatnya melanjutkan perjalanan. Wa qadarullah, kaum muslimin pasukan yang ada yang bersama Nabi kehausan. Fa arsala man yatlubul ma'a fa uhdiral ma'u fanudiya fin nas fasharibu wasuqu. Maka Nabi sebagai pemimpin pasukan, yang beliau lakukan adalah mengutus seseorang untuk mencari air. Nah, mungkin pernah naik gunung enggak? Kan ada tim logistik yang kerjaannya nyiapin makanan, nyiapin minuman, halal kebutuhan. Nah, tapi di zaman dulu tim logistiknya lebih hebat, bertanggung jawab sampai pun pada mencari air. Nah, di sini kita lihat Nabi mengutus orang untuk mencari air. Walhamdulillah air pun didapatkan. Maka dipanggillah pasukan-pasukan tersebut untuk meminum dan membasahi tubuh-tubuh mereka. Masya Allah. Wa kana akhiru dzalika an utiya ar-rajulu alladhi asabathu al-jinabah ina'an min ma' wa qala idhab fa'afrighu alayka. Kisah terakhirnya, karena sudah dapat air, maka orang tadi yang disuruh tayamum buat sholat subuh tadi dipanggil sama Nabi. Lalu dikasih 1 baskom air. Ya, dikasih 1 baskom air, dan kata Nabi kepada orang tersebut, nih, guyurkan air ini pada sekujur tubuhmu. Masya Allah. Nabi tidak lupa, bayangkan. Perjalanan jauh, nggak ada air. Pas dapat air, Nabi teringat 1 orang tadi yang masih dalam kondisi belum sempurna kesuciannya, maka disiapkan oleh Nabi 1 baskom sendiri untuk dia menyempurnakan hadasnya, dihilangkan dengan mandi. Seorang pemimpin yang hebat. Nah, tidak ada egois dalam diri Nabi SAW.
Baik, berikutnya apa faedah yang bisa kita bahas dari hadis tersebut di atas? Yang pertama, anna safara la yusqitu salatal jama'ati, bahwa safar, perjalanan jauh, tidak menggugurkan kewajiban sholat jamaah. Tidak menggugurkan kewajiban sholat jamaah. Jadi ketika kita berombongan melakukan safar, maka tetap terkena kewajiban menurut jumhur ulama Hanabilah untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi mengatakan, sholatul jamaah fardun alal a'yan alal rijal fil hadari wa fis safar. Salat jamaah hukumnya fardu ain bagi kaum lelaki, baik dalam kondisi safar, perjalanan jauh, ataupun dalam kondisi sedang bermukim. Hukumnya wajib ain bagi kaum laki-laki. Lalu kaum perempuan bagaimana? Kaum perempuan salatnya adalah di rumah masing-masing. Ketika Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah kaum wanita lebih baik bagi mereka. Kalau untuk ibadah saja wanita lebih baik berada di rumah, maka untuk kebutuhan-kebutuhan lain ya dilakukan di dalam rumah. Sehingga para ulama benar-benar menyatakan tidak boleh wanita keluar rumah kecuali benar-benar dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak. Ya. Tapi untuk bekerja bagaimana? Kalau memang bekerja adalah kebutuhan yang mendesak bagi dia, silakan dia keluar. Tapi sambil menjaga syarat-syarat yang semestinya dia jaga. Ada yang tahu syarat-syarat wanita keluar rumah? Bersama mahramnya. Itu untuk safar. Kalau misalnya ke depan gang untuk beli sayur, ada 4 syarat. Yang pertama, izin wali. Kalau jenengan punya istri, Mas, jenengan yang beli sayur lauk pauk apa aku? Waduh, aku sedang WFH, work from home. Jenengan aja deh. Ya sudah Mas, diizinkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mutabarruj bizinati wattibi. Tidak bertabarruj dengan perhiasan-perhiasan, pakaian yang mencolok, dan tidak berwangian. Berarti bau, Ustaz? Enggak mesti bau. Enggak wangi kan berarti bukan berarti bau. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada mukhalati birrijal, tidak ikhtilat dengan kaum lelaki. Yang keempat, at-tasattur tam waltizamul haya, menutup tubuh dengan sempurna dan menyelimuti diri dengan rasa malu. Nanti datang ke tukang sayur, ngerayu-rayu tukang sayur, cuman pengen dapat diskonan 2 rupiah, apa 200 rupiah. Mas, tolong dong Mas. Masa 1.200 Mas, 1.000 aja deh Mas. Hilang rasa malunya. Suaranya mendayu-dayu sama tukang sayur, dari 1.000 menjadi dari 1.200 menjadi 1.000. Demi 200 rupiah dihilangkan rasa malunya. Nggak boleh. Ya. Atau berdekatan dengan si tukang sayur tadi seperti tidak ada batasan. Ini ikhtilat. Ya, tidak dibenarkan secara syariat. Cukup apa yang dibutuhkan. Mas, saya butuh ini, kasih kertasnya misalnya. Kalau kita bawa kertas belanjaan, kasih kertas, Mas saya butuh ini.
agak menjauh. Berapa nih semuanya? Sekian nih. Dengan suara yang tegas, tidak mendayu-dayu. Ya, apalagi hanya karena 200 rupiah suaranya dimerdu-merdukan. Nah, kembali kepada poin 1 tadi, bahwa perjalanan jauh, dalam kondisi perjalanan jauh tidak menggugurkan kewajiban sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Nah, kalau kita memang safar sendirian, naik motor misalnya, ya, mampir di SPBU untuk sholat zuhur, tengok kanan kiri tidak ada orang yang lain, maka dia pun sholat sendiri. Karena nggak bisa maksa, Pak SPBU sini ngapain sholat, nanti Pak saya tunggu konsumen, sholat dulu sama saya. Nggak bisa. Ya, ini melihat kondisi yang ada. Tapi kalau kita safar rombongan, satu mobil misalnya isinya kita semua, bukan kita semua, maksudnya teman-teman kita, kita mampir dulu sholat zuhur jamaah, jangan sendiri-sendiri. Ya, jadi kondisi safar tidak menggugurkan kewajiban jamaah. Apa dalilnya? Tadi Nabi sholat bersama para sahabat, bahkan menegur orang yang tidak ikut sholat. Kenapa kamu tidak ikut sholat sama kita? Ditegur, karena pada asalnya sholat itu jamaah. Ketika ada yang tidak jamaah, kita tanya, kenapa kamu tidak jamaah? Gitu ya. Nah, faedah yang kedua, su'alu man i'tazala al-jama'ata an sabab i'tizalihi. Seyogianya kita bertanya kepada orang yang meninggalkan jamaah tentang sebab dia tidak berjamaah. Ya, misalnya nih kita punya musola atau ada di masjid, perjamaah rutin yang ada di situ 20 orang misalnya, fulan kita kenal semua. Tiba-tiba ada Mas Wiji kok enggak sholat. Kamu tahu enggak Mas Wiji kemana? Papasan di jalan. Mas Wiji kemana tadi kok gak ikut sholat jamaah sama kita? Waduh afwan, anak tadi kejebak macet. Boleh apa tidak? Boleh. Untuk apa? Untuk agar kita tidak bersuudzon terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi kalau jamaah itu sudah menjadi tabiat kita. Yang berikutnya, untuk kita lebih memperhatikan kondisi kaum muslimin. Kok Mas Uji nggak kelihatan? Bisa jadi ada jamaah yang tahu, sakit. Baru tadi masuk ke rumah sakit, oknum kena gejala anemia. Oh, akhirnya Pak kaum muslimin yang lain bisa menjenguk. Kok Mas Uji nggak kelihatan? Ketabrak tronton. Masuk ruang ICU. Terus ada yang cacat? Nggak ada, alhamdulillah. Cuman kelingkingnya aja sengklek. Tabrak tronton, kelingking yang sengklek. Akhirnya kita bantu apa yang bisa kita bantu. Masya Allah, ini ya. Jadi kita perlu, ketika ada teman-teman kita yang aktif berjamaah, mungkin aktif juga di pengajian, misalnya kita katakan, kok tiba-tiba tidak ikut pengajian, maka perlu kita pertanyakan agar kita tenang, tahu ini kenapa, apakah sakit, apakah dalam kondisi seperti apa, oh safar, oh ini. Jadi hilang suudzon kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kenapa Mas Wijiko gak ikut kajian lagi? Wah, sudah bukan sama kita Ustadz. Nah, sudah arahnya ke Abu Janda. Ya. Masuk Abu Janda. Ya. Nanti suka nyari janda. Antum belum dengar belum? Belum. Wah. Ini kan Belum ada. lu banyak kok. Antum sudah enggak? Belum semua. Jangan menikah. Yang ketiga, jawazut tayammumi anil jinabati idza lam yajidil ma. Boleh bertayamum ketika terkena junub atau dalam kurung hadas besar.
boleh bertayamum ketika terkena junub dalam kurung hadas besar apabila tidak mendapatkan air. Jadi tayamum bukan hanya untuk pengganti wudhu saja. Tayamum pun juga bisa menggantikan posisi mandi. Ketika seseorang terkena hadas kecil, harusnya berwudhu, nggak ada air, dia tayamum. Ketika seseorang terkena hadas besar, harusnya mandi, nggak ada air, maka dia bertayamum. Caranya sama. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan tayamum sebagai pengganti mandi sama. Hanya mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci. Poin yang keempat, anna tayammuma yujzi'u anil ma'i wa yaqumu maqamahu fi kulli syai'in hatta yajidal ma'a. Tayammum sah sebagai pengganti air dan memposisikan sebagai posisi pengganti wudhu dan mandi dalam segala sesuatu. Orang pengen sholat dalam kondisi hadas kecil, monggo tayamum. Orang pengen sholat dalam kondisi hadas besar, monggo tayamum. Sampai kapan? Sampai dia dapat air. Jadi tayamum sah sebagai pengganti air, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, untuk wudhu, untuk pengganti wudhu, untuk pengganti mandi, untuk kebutuhan sholat jamaah, untuk kebutuhan baca Quran dan lain-lain, sampai dia dapat air. Seperti yang tadi disebutkan, ketika Nabi dapat air, maka Nabi sisakan untuk sahabat tadi, dan beliau perintahkan untuk orang tersebut mengguyurkan air itu pada sekujur tubuhnya. Nomor 5, anna man tayammama li adamil ma'i thumma wajadahu wajaba alaihi tatahhuru bihi. Bahwasanya orang yang tayammum karena tidak ada air, lalu dia mendapatkan air, maka secara otomatis tayamumnya batal dan dia wajib bersuci dengan air yang dia dapatkan. Contoh, jenengan siapa namanya Mas? Najmal dalam kondisi di rumah air sanyu mati, nggak bisa diturun tuh, sumurnya juga kering, PDAM pun mati, tetangga kanan kiri pakai PDAM mati, senasib sama kita. Mau beli air amanah nggak datang. Seharusnya nggak ambil keuntungan, karena air amanah ini air sehat insya Allah. Mau beli air amanah yang bergalon-galon, kebetulan tidak ada stoknya. Dalam kondisi hadas kecil, ya sudahlah tayamum. Dia pukulkan ke depan rumah, dia pukulkan tangan, dapat debu, dia usap wajahnya dengan debu-debu yang menempel di jari-jari ini. Jadi begini modelnya, nih, begini caranya, nih, tahu nggak? Nah begini. Jadi kita hanya mengenakan wajah kita dengan debu yang ada di sini. Paham? Begini. Gini. Pada wajah, lalu debu yang ada di telapak sini kita masukkan di sini. Paham enggak? Debu yang ada di sini kita tempelkan di sini. Yang ada di sini kita tempelkan di sini. Selesai. Mudah banget. Untuk pengganti mandi dan untuk pengganti wudhu. Cara guling-gulingan. Antum bukan kucing. Dan kucing takut air. Sebagai gantinya gulingan di tanah. Tidak. Cukup pukulkan, lalu basuhkan begini, usapkan begini. Selesai. Nah, jadi orang yang tayamum karena tidak ada air,
Ketika dia dapatkan air, secara otomatis tayamumnya batal dan dia wajib bersuci dengan air yang didapat. Tadi, misalnya Mas Najmal sholat, Allahu Akbar, zuhur dengan tayamum. Tiba-tiba di kamar mandi kerannya nyala, rujuk. Pada airnya aktif lagi. Air. Maka secara otomatis sholat yang dia lakukan batal. Kenapa batal? Karena tayamumnya batal. Kenapa tayamumnya batal? Dia tayamum karena tidak ada air. Sekarang ada air, maka secara otomatis tayamumnya batal. Maka dia batalkan, buru-buru datang ke air wudhu. Dengan wudhu yang sempurna, baru dia kembali ke sholat. Paham masih? Atau ketika sholat, Allah, ada yang teriak air, atau yang jual galon air amanah datang ting, amanah tuh, batal sholatnya. Kenapa? Karena tayamumnya batal. Maka ketika itu juga dia harus bersuci dengan air yang dia dapatkan. فإذا كان الإنسان مسافرا مثلا وأصابته جنابة ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل البلد أو وجد الماء قبل وصوله وجب عليه أن يغتسل. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi apabila ada seseorang bersafar misalnya dan di tengah safarnya dia terkena junub dan tidak mendapatkan air, lalu dia bertayamum. Kemudian setibanya dia di negeri, baik negeri halamannya atau mungkin negeri tujuannya, atau dia mendapatkan air sebelum dia tiba di negeri tujuannya, maka dia wajib mandi. Nyampe misalnya Mas Najmal jalan pakai sepeda motor, ya, dari Semarang ke Jakarta. Junub, perjalanan dalam kondisi kering seperti musim. Pokoknya Indonesia naudzubillah dalam kondisi paceklik, nggak dapat air. Setibanya di Jakarta dapat air, maka buru-buru mandi. Selama perjalanan sholatnya menggunakan tayamum. Ketika nyampe di Jakarta dapat air, segera mandi. Kenapa? Karena tayamumnya batal. Maka untuk ibadah-ibadah berikutnya harus dengan air yang dia dapat. Masya Allah, agama kita agama yang mudah. Ustaz, kalau gitu bagusnya kita kalau safar itu bekal air apa bekal debu? Menurut jenengan apa? Bekal air. Ustaz, nanti kalau nggak ada air gimana? Debu di mana aja bisa kita dapatkan, tapi belum tentu air di mana aja kita bisa. Maka saya punya cerita. Dulu waktu saya masih bagian Jamiah Thalabah atau musyrif OSIS di pesantren, kita membawahi ada aulita, seksi aulita. Aulita itu aulat lek tadabur alam, seperti Sapala, santri pecinta alam. Mereka mendaki Gunung Merbabu. Ada satu santri atau dua santri ketika itu bawa botol aqua, lalu duduk di tengah lapangan ngambilin pasir. Ya, saya dari pintu kamar saya teriakin, ikhwah, madza taf'alun? Kalian ngapain kalian? Najma turab Ustaz, kita kumpulin tanah Ustaz. Buat apa? Buat tayamum Ustaz. Ya ikhwah, emang di gunung gak ada debu? Ih, setiap lebih baik antum bekal air buat antum cebok, buat antum minum, buat bikin mie, buat apa segala macam. Lo debu di sana banyak. Oh iya, seperti itu. Nah kalau air belum tentu di sana ada, maka lebih baik antum bekal air ketimbang bekal debu. Siapa yang suruh? Kak Fulan. Ternyata dikerjain sama seniornya. Ya ini apa? Agar kita paham ya bahwa debu dimanapun bisa kita cari.
menunjukkan bahwa agama kita agama yang nggak dapat air, tayamum. Ya. Baik, berikutnya. Nomor 6. Justru syariati, nomor 6. Yang tadi lanjutan. Apa penjelasan dari nomor 5 yang tadi. Nomor 6. Justru syariatil islamiyati haitsu jaza liman adumal ma an yatayammama wa yusalli hatta yajidal ma wa la yu'idu salata. Kemudahan syariat Islam, di mana orang yang tidak memiliki air diperbolehkan untuk bertayamum dan melaksanakan salat sampai dia mendapatkan air, dan dia pun tidak perlu mengulang salatnya yang dia lakukan dengan tayamum. Jadi selama Mas Wiji dan Mas Najmal tidak memiliki air untuk bersuci selama 1 bulan, terus tayamum sholat selama 1 bulan, sholatnya sah. Sampai kapan Ustaz? Sampai punya air. Ustaz, kalau saya sudah punya air Ustaz, apakah saya ulang sholat yang saya lakukan 5 waktu selama 1 bulan itu? Tidak perlu mulai. Sholat yang kita lakukan dengan tayamum adalah sholat yang sah. Sehingga ketika kita mendapatkan air untuk mandi atau air untuk wudhu, untuk bersuci yang sempurna, tidak perlu mengulang sholat-sholat yang kita lakukan dengan tayamum. Menunjukkan agama kita agama yang Ustaz, kalau orang nggak punya air selama 1 bulan mati Ustaz. Air yang dia miliki hanya cukup untuk minum. Maka jangan dia bunuh dirinya dengan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Kenapa? Karena bersuci ada penggantinya. Kalau nggak ada air pakai debu. Tapi untuk makan dan minum nggak ada air, bisa masak. Masak nasi pakai apa? Air. Masak gandum? Air. Nggak ada air, terus antum mau mapah beras kayak ayam. Kayak ayam gitu. Oh, nanti ditaruh di tungkolong. Tidak bisa. Semua masakan kita pakai air. Cari masakan nggak pakai air. Jagung bakar. Jagung? Iya. Jagung bakar? Iya. Pakai air nggak dia? Cuci dulu. Betul, tinggal bakar. Tapi untuk mendapatkan jagung bakar kan butuh air. Tanamannya. Tapi bagus. Bagus. Mantap banget jawabannya. Nah, jadi agama kita, syariat kita adalah syariat yang sangat mudah. Sampai pun kita 1 bulan gak punya air untuk bersuci, air yang ada hanya untuk kebutuhan hidup kita, maka boleh beralih dari wudhu mandi kepada tayamum. Sampai pun selama asrah hijaj, sampai pun 10 tahun ditakdirkan misalnya seperti itu, tetap sah menggunakan debu untuk tayamum salat. Yang terakhir, inayatun nabi bi ashabihi, perhatian dan kepedulian Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Tadi satu orang menyendiri nggak ikut sholat jamaah, ditanya sama Nabi, kenapa nggak sholat jamaah? Peduli, walaupun Nabi mungkin nggak kenal sama dia, dikatakan ya fulan, ya wahai fulan, ya ini penting buat kita. Karena kedekatan kita sama orang-orang ya ketika kita memberikan perhatian-perhatian. Ya sama istri Mas, ini pelajaran ini. Ya, sama istri berikan perhatian. Istri sakit, kenapa kamu dek? Kok tiduran terus? Habis sholat subuh kok tidur? Sakit Mas, oh yaudah. Kita apa dipegang? Pakai alat ukur panas yang tidak baku ini, tangan. Iya bang panas nih, mau dibikinin sama Mas apa gitu ya, ya. Kamu sih nakal. Ya, berikan perhatian. Nabi subhanallah sama sahabat yang duduk mojok tanya kenapa kamu, apakah selesai sampai situ? Tidak, diarahkan oleh beliau, kamu cukup pakai debu buat tayamum.
Apakah cukup sampai situ? Enggak. Ketika kaum muslimin kehausan, Nabi benar-benar mengayomi sana cari air. Dikirim beberapa orang untuk mencari air. Ketika dapat, disisakan untuk orang tersebut buat mandi. Ini tipe-tipe pemimpin yang hebat. Ya, jadi ini adalah 6 faedah dari hadis yang sangat singkat. Dari hadis yang sangat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan apa yang tadi kita sampaikan bisa kita praktikkan. Ya. Alhamdulillah. Jika ada hal-hal yang mungkin mas-mas yang hadir di sini ingin pertanyakan, kami persilakan. Wallahu taala. Monggo. Ada dua Ustaz. Yang satu, ketika di rumah ada sholat di rumah, itu bolehkah misalkan sholat isya kan boleh ditunda, itu boleh ditunda nanti sholat isyanya. Terus yang kedua untuk masalah lawan jenis itu akrab untuk dakwah itu gimana Ustaz? Yang pertama, bolehkah menunda pelaksanaan salat isya ketika dalam kondisi kita seperti ini, karena sholat kita di rumah? Boleh, selama kita laksanakan berjamaah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Para ulama menyatakan bahwa waktu sholat isya yang paling afdol seperti yang dikatakan oleh Nabi adalah mendekati pertengahan malam, kurang lebih jam 10, ya, karena pertengahan malam kita jam 11, pertengahan malam kita jam 11, awal malam itu jam 7, 8, 9, 10, 11, ya. Ini sepertiga pertama. Sepertiga kedua 12, 13, 14, 15. Nah, sepertiga malam berikutnya tadi ke bawah lagi. Ada yang mengatakan per 3 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini sepertiga malam terakhir. Nah, jadi kita tunda sampai dengan jam 10. Apa yang terjadi waktu itu? Nabi bersama para sahabat habis sholat isya duduk di masjid, etikaf di masjid. Kaum wanita pun ada di situ, anak-anak kecil pun ada di situ. Selesai sholat, Nabi masuk ke kamar beliau karena masjid Nabi bersebelah dengan kamar Hujrah Aisyah, kamarnya Aisyah. Azan berkumandang, Nabi tidak kunjung keluar. Lama ditunggu, gak keluar Nabi. Sampai anak-anak ketiduran di masjid, kaum wanita pun ketiduran di masjid, sebagian para sahabat pun ketiduran di masjid, nungguin Nabi dari habis maghrib sampai malam, mendekati tengah malam, jam 10, jam 11. Sampai Umar bin Khattab mendekati kamar Aisyah sambil berdaham-daham, sambil mengatakan namatis subitna, namatin nisa niswan wasibyan. Ini anak-anak udah pada tidur nih, capek gini. Dalam kondisi janggut beliau meneteskan air. Ada sebagian mengatakan baru selesai mandi, ada sebagian baru selesai wudhu. Intinya janggutnya meneteskan air. Ketika itu Nabi sholat bersama mereka, dan para sahabat ketika itu tidak mengulang wudhu, menunjukkan bahwa tidur yang ringan, yang tidak nyenyak, tidak membatalkan wudhu. Dan para sahabat tertidur di masjid, tapi tidak tidur getakan begitu, tidur dalam posisi yang ia terngantuk-ngantuk gitu. Dan itu tidak membatalkan wudhu mereka, karena ketika Nabi sholat mereka pun ikut sholat, tidak mengulang wudhu. Tidak dari riwayatnya yang menjelaskan mereka mengulang wudhu. Selesai sholat Nabi mengatakan innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu isya yang sesungguhnya, seandainya aku tidak menyulitkan umatku. Dinamakan dengan salatul atamah atau al-isya al-akhirah,
Jadi sholat isya itu ada dua, al-isya al-ula maghrib sama al-isya al-akhirah atau dinamakan dengan al-atama. Atama itu ya waktu yang sudah gelap. Nah, kalau itu kita lakukan bersama keluarga kita berjamaah tidak masalah. Tapi kalau ada sholat di awal waktu, istri kita, anak-anak kita masih segar di awal waktu, ya mending di awal waktu. Ketimbang nanti istri kita sudah kecapean, anak-anak kita sudah kecapean, saudara-saudara kita kecapean, kita ajak sholat jam 10 malam tidak mau, terus akhirnya kita sholat sendirian, ya tidak afdol jadinya. Karena yang lebih afdol adalah tata caranya, bukan waktunya saja. Ya, ketika tata caranya berjamaah, maka itu yang lebih afdol. Apalagi berjamaah di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kedekatan kita dengan lawan jenis, alasan dakwah. Ini modus. Ini modus. Termasuk bagian dari talbisul iblis. Talbisu iblis. Perangkap-perangkap setan. Apa yang membuat diri antum berhak menjadi dai bagi lawan jenis itu? Dan ini pun akan berbahaya. Akan terjadi persaingan gender. Siapa nama jenengan? Reza. Rizal. Ternyata akhwat tersebut pun didekati oleh Mas Wiji untuk didakwah. Juga didekati oleh Mas Najmal untuk didakwah. Saya sangat yakin pasti di antara hati antum bertiga terjadi kekacau balauan, terjadi persaingan yang tidak bagus. Bisa jadi Wiji bilang kepada Najmal, kepada Rizal, ini sudah madu ana ini, jangan deket-deket nih. Kata Rizal, loh enggak, ana duluan yang kenal dia pakai jilbab gara-gara ana. Loh iya, tapi masih pendek, sama ana panjang. Kata Najmal, stop. Dia ngaji salaf sama anak. Waktu sama inti berdua masih ke Abu Janda. Akhirnya kan jadi parah, kan bisa. Maka ini yang sering tertimpa pada sebagian orang yang jomblo seperti itu. Bahkan maaf, yang seperti ini pun bisa merusak rumah tangga. Betapa banyak perceraian terjadi dalam tanda kutip pada ustadz-ustadz muda disebabkan menerima curhatan akhwat. Dicurhatin, Ustadz maaf, kok saya dalam menuntut ilmu susah saja. Bagaimana Ustaz pengajian ini, bagaimana pengajian itu? Sama susah diladeni lewat WhatsApp. Si akhwat merasa benar-benar diperhatiin. Ustaz suka bangun malam enggak? Kenapa? Bangunin saya ya Ustaz. Oh, ya. Istrinya nggak pernah dibangunin. Ini ngebangunin akhwat. Ternyata pas kopi darat cantik juga. Cantiknya kuadrat ketimbang istri saya. Ini ada Ustaz? Ya tentu setan pintar sekali bermain. Maka apa kata Rasulullah di dalam riwayat Ahmad? Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil ardh. Walakin fi tahrishi bainahum. Setan sudah putus asa ya untuk menyesatkan orang-orang baik di Jazirah Arab ataupun di mana, untuk menjadikan orang-orang menyembah dia, si setan itu. Setan sudah putus asa, nggak mungkin orang menyembah saya. Tapi setan tidak pernah putus asa untuk
menyebabkan perpecahan di antara manusia. Bahkan ketika iblis ingin memberikan mahkota kepada pasukannya, iblis mengabsen, apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah berhasil membuat dia berzina, saya berhasil membuat dia meninggalkan sholat, saya berhasil meninggalkan bla bla bla. Tidak ada satupun yang diberikan mahkota. Siapa yang diberikan mahkota oleh setan? Oleh iblis. Ada satu setan yang bilang ke iblis, wahai raja, wahai iblis, saya berhasil memisahkan antara suami dari istri. Apa kata iblis? Anta, kamu hebat nih, dikasih mahkota. Bagaimana caranya? Seperti ini. Betapa banyak seorang akhwat durhaka sama orang tuanya gara-gara seorang ikhwan. Perempuan itu lemah, jangan banyak kita modusin. Ya, kalau ada perempuan pengen nyari dakwah, langsung arahkan ke pengajian-pengajian yang ada. Ukti silakan, di Facebook ada kajian rutin di Salatiga mengaji. Ukti di Laung Deso ada kajian, silakan nanti ikut di sana. Ukti ada kajian di Masjid Darul Amal. Ukti ada pengajian di Geria Tartila. Ukti ada pengajian di Masjid Pancasila. Di Pandawa disebutkan, di Al-Burhan ada, silakan ke sana. Ada ustadz-ustadz yang lebih terpercaya ketimbang saya. Nah, kita harus menjaga diri kita. Ya, ini dia. Bukan berarti kita nggak boleh berdakwah, boleh. Tapi kita harus paham bahwa apa kata Nabi? Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan godaan yang paling berbahaya bagi kaum lelaki daripada kaum wanita. Jadi godaan laki-laki ya wanita. Godaan laki-laki ya wanita. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Baik, itu semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi